Sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya, tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim, dites, oh maknanya begini, orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasya'um. Jadi kalau burung di obano kurungannya kok terbang ke kanan, maka perginya mubarok, baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun, burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Cara wong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, wong Jawa kan cecek. Misalnya cecek jeblok. Wah, alamat elek ra sida lunga. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, sing mesti ganti. Tapi wong Jawa nafsire kan cecek jeblok, itu berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngapi lunga. Tapi cara Jawa ora ya. Ngapi lunga ana cecek jeblok gak sido jare alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Semua kitab niki niku materi dasarnya kitab niki Etkon sing kula beton. Napa kitab napa? Etkon karangan Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh, napa? Potensi mansukhoh. Kecuali kalam khobar, nggih, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan enggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kemudian hari Ahad saya bilang, oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, apa? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang, cung aku tukono pecel. Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon. Karena sifatnya perintah, apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu, agamaku, agamaku. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab, disuruh ngelawan. Makanya disebut qital. Qital itu saling perang. Karena qital itu dari masdar musarokah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa napa nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi ya. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi kowe nyetak bojo ngenteni dicereweti. Ojo ujuk-ujuk nyentak dhisik ben wedi mumpung rong diamuk. Wis karuan ra ngekeki blonjo esuk-esuk nyentak. Ayo pe ngomong apa? Oh yo sarap dudu wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngamuk, lah kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis down sih.
Biasanya setengah jam wis don. Sak jam setruk wis. Tuh kalau kata Mbah Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru mari sugih. Tapi santri-santri yang di belakang bilang, "Gak mari sugih, Mbah, mari setruk." Jadi karena ilmu tentang itu enggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau nganalisis perempuan tuh enggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan tuh enggak jelas, itu enggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara haulnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, enggak. Karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat. Nek sing ben ngundang istibatal ya demen kecewa wis ini. Pokoknya saya itu hanya mau pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di banner itu. Kayak artis. Keribetan itu. Ya kayak seperti ini aja lah, ngaji, sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari zamannya hal dan istiqbal. Itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu. Paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti doribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman midanget sapa Allah kaulalati ing pengucapane wong wedok. Silelati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Watastaki lan nglaporno sapa wong wedok. Nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho nih. Ora trimo kiai Nabi itu dilaporno. Jenenge wong wedok menadak trimo bojo enteng. Nabi wae dilapor. Jenenge wong wedok. Nabi wae dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu ta'ala yasma'u krungu sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Iku perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa? Konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawarah. Muhawaratul lughat al-Injlisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran musa-musa wong wedok. Jadi khaulah iku wahyu. Pokoke ceritane kudu wahyu, gak oleh cerita elek. Khaulah iku wahyu. Mbah Barkhat, mbah Barbiye mulai iku pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ngono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab itu mangane daging. Terus ning hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'a jabat tu ajizatuha. Nah, mbok maknane yo fa'a jabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis maknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Wis jorok niki. Niki murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang ngerjaluk ra dikek iku ya ngamuk iku sekunane kuno. Tapi nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sawate mesti rapati tenan. Wis akhirnya
Ngamuk, terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti alayya kadzuri ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni, "Dik, kowe kaya ibu." Iku maknane sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu, maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk tor, kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan. Saya jajal jenggote kang ngali cekel. Wes dianggap murid ra duwe. Sebenarnya wong Arab lucu. Dadi padha jenggotene cekel-cekelan wah. Kebayang enggak corong Jawa? Wong Arab ku nak seneng wong, wis sirahe dicekel-cek diwambung bonggonan. Nanti kalau delok ora mentah lho. Lha kula nate kalian Mbah Mun teng Medina. Karena Mbah Mun orang alim alama dan beliau muammar sepuh, ada orang Arab seneng kalian ya. Yo dicekel-cek terus diwambung iki. Sing wong Jawa gak siap. Enak ya sewante. Sewakal cek terus di. Enggak dicekel. Wis suruh wae Pak wong Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti alia kazuhri umi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu getun dan waduh bojo ayune ngene kok tak zihar. Zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor ning Kanjeng Nabi. Sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatib tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing wedok gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur Nabi. Puarani Kanjeng Nabi. Puarani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang enggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi wong wedok mulai dhisik jorok. Nabi. Jenengan roh bojo kula. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus ayat hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat. Kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jenenge wong lanang judo iku mesti katut babon. Nak tak rumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wong wedok. Jadi enggak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi lho dikono iku Nabi. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi ngenteni wahyu. Wis pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai sakniki. Pikir-pikir mulai. Jenenge wong wedok. Sekondang tenan kok. Mulane ning sorane ora ana surat rijal, ana surat apa? Bisa. Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah iku nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng iku kadang dadi dalailul ijaz. Dalil mukjizati Quran, dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya Khawlah. Perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu tidak pati dengar.
Mau alamat-alamat ana wong wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah. Sapa wani nglabrak genyek. Terus bakas sapa terus enggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar enggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu teranan. Ini tak ijazahi wong wedok-wedok sing judes. Nek wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus salat. Kan mau wis suci bakasane. Tapi iki salat tenan, mau nggo salat bar suci iki salat tenan. Salat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum niku. Hukum niku kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ilang. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure lagi sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ilallah. Jadi gak lapor sapa-sapa, lapor pangeran. Ya Allah, hukum ini ndak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandhani, kayak wahyu terkini. Nak hukum itu ndak seperti itu. Mohon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu terus pangeran nurono ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah bener-bener mendeng. Jadi wong wedok nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikeki kot tuh banget oleh ngrespon. Dadi ngomelan kowe bojomu ngamuk iku mbok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu taat. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharate. Tapi nek kowe bertahan, iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenan ning pangeran. Pas dekne sujud, Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir. Sak terus. Nangis cawe wedok mau ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti tambah nangis cawe wedok jenengan lu nabi tenan padahal kula lapore ning kamar jenengan krungu. Mergo akhirnya itu sono ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mulane saiki umat ya sing statusan niku perkarane. Pangeran nganggo hukum napa? Status. Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting harus vulgar, kayak hambani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nak ora iso kena rancangan KUHP. Penjara. Penjara. Soben itu mesti sing bojone ayu, sing akeh di penjara. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan ya. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Dan ini kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya di swidang bojomu elek merongos. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah. Aneh lagi. Kan gak pantas banget. Oh isin lho cara sidang ngono. Bojone wae elek. Bareng di sidang. Orang ngono mesti pertanyaan, wong ngono kok ora kuat ngempet kan ngono. Tapi nak wayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallahi waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu.
Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Ini hati-hati, awas kena salah, merokok kena sekali. Sebab itu Allah oleh ketikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur, sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Ya darani misalnya Hamdani semuanya gini, Gus Bak iku muridku, yo stres wong ngomong ngene. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak benar. Paham ya? Misalnya kue turunan Tunggul Ametung terus ngerasa oleh mulya timbang Habib kan ra bener wong tok Tunggul Ametung kok ape saingan nasab sing tok Rasulullah kan wis ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu enggak perlu didengar. Mulane nek ana mubalek atau ustaz, saya ini punya otoritas untuk fatwa, ngajine ning ndi? Wong sorope ra iso wae fatwa iku piye. Mondoke iku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene ra karuan. Ngono iku kudu ditakokno kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus kan. Nek ra mlete dibarno, tapi nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nek sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladnahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tol. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya genane rasido. Ya. Sampai kulo sering tak SMS, konco-konco kulo sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi? Terus nanggene lho nang omahku mek ngopi ya. Kiamat to. Ngono sing wedi ya akeh perkarane apa napa? Kiamat 2000 piro iki? 12. Nah, rencana aku ben sesuk. Wong ora melok gawe kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing nggo trompet ngalor kidul. Kowe ora ngerti. Padahal dia kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu enggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu enggak detail, itu enggak mungkin. Karena ya ini bandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaidi Dahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan. Iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan enggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Ning Quran ono kok ayat piro, mbah lali pokoke ono. Lah ngono kok dadi mufassir kuwi. Juga lihat bantah-bantahan Basul Masail. Pokoke ono kitabe. Lah yo kitab apa? Jenenge wae lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik, ayat iki turun pas Nabi tindak. Turunnya pas bengi. Pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi dapat dibakas. Al-Khadori wasafari. Cara kowe kan gunane apa dibakas ning omah mbek wis ra bakat ngalim. Ning teke saya lek.
Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apan? Setengah tahun sangka kawin iki salah amat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran mbek bojo sering jok piro bar 10 tahun. Normal iku. Jak melarat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur ngamuke kapan misalnya aku bertukaran mbek bojo, saya kawin perang dino seminggu. Wah, salah amat. Al bidayah lahian iya ya wong kawitan umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak bar 10 tahun itu kesunatan cara. Sing kuat dijak melarat. 10 tahun iso. Nak kuat ya bojomu kelainan, wis kelainan. Jadi iso diukur, tunggale nyai. Nyai semangat. Iku mesti nyai pertama setahun 2 tahun. Nunggu wis suwi mesti biasa. Perkara wis bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Bareng puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendo. Jebule padha wae. Nek semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam masjid itu semangatnya mau pirang bulan. Buang dene istiqomah jamaah, jebule reaksine tetap soft awal tok. Tambah istiqomah tetep ae soft awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ngene yo. Reaksi publik yo pancet, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Iku sing bener, mulai bener ya iku. Mergo tambah semangat mesti tambah kecewa, ora kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat, itu malah mbek pangeran didhawuhi la'allaka baqi'un nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku wis iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar wae. Aja sampai baqi'un nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik menurut saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai pemula cek semangat ben duwe status mau. Nah, kalau kan statusnya sama lah. Semangat terus semangat terus mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran sakit kanjeng Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjukno Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baqi'un nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsa. Nabi hampir tarodda anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Terus sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakinna wa yahdi may yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Kados kula ngene iki ngaji wae. Ada muni ngene. Aku pengen ngaji ning Damaran terus sing tak ulang alim kabeh, demen setruk ben nek niat. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro? Ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, supaya ngaji, silaturahim, guyon bareng, bar mulai, bar terus. Mulai mesti ngarah kecewa. Nggak takut uang ngaji guys pak, ya ngaji. Iya keterangan wis, pokoknya apik. Baleni raiso, iki lho rekamane. Ayo kelakuanmu ngono ta, kira-kira. Jawab. Ayo jajal tanpa rekaman baleni. Nara ngelantur. Nah, misalnya terus kiai ini diambisi ngaji, muridnya paham. Kira-kira demen kecewa tak? Lah bojo yang ngono tak wari. Ana wong kepengin bojone sholihan, riman, rambantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah mun ora mbok. Sokoke ditarget bojo iku penting wedok, nak salat madhep ngulon. Ya wis kok. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke anggar teko takoki, jek urip, Dek. Alhamdulillah bojoku isek. Misalnya kok minggat mulai, Mas aku semula nang wong tuaku. Melok kowe yo melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah Dek ge cerdas. Tahu sing pantes dieloki. Dan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Tanggapi secara ilmiah.
Kok ngergoni wong lanang ujug-ujug mulai. Ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter ta goblok? Pinter. Dadi sing syukur. Alhamdulillah dek kok pinter. Kowe kenane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jago mulai iki. Lah misale ki dirafak. Wis Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngono ngomongi ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Yes piye meneh. Tapi iku kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno. Mengejar barang ora mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo jawab ngene. Fakirmu wis mesti. Sugihmu ke depan ora mesti. Nak adu al yakin la yuzalu bisak. Baru saiki malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisak. Semalah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam untuk wahyu itu roh niteni. Mulane Aisyah radhiyallahu anha, iku ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan Al-Mu'attal itu Nabi itu fiyaumin syatin di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan mboten keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin mboten apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, dia murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saiki ora, wong bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sing untuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngajine rame, wis ngono tok. Mbak Kasapo mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu itu ora paham ora iso. Wong dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatta dhisik, disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik. Terus dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tuharrikut tayra atau atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makinnatiha. Manuk iku aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk.
Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun, burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Cara wong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, wong Jawa kan cecek. Misalnya cecek jeblok. Wah, alamat elek ra sida lunga. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, sing mesti nganti. Tapi wong Jawa nafsire kan cecek jeblok, itu berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngape lunga. Tapi orang Jawa ora ya. Ngape lunga ana cecek jeblok gak jitu jare alamat apes. Padahal tetep tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Lah Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tuharrikut tayra min makin nadiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah, qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Terus sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang penggawean tas putih. Karena uteke wis ora sambung. Lah ya cung aja geman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, kurang penggawean tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan tubuh. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Kalau terus nang. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari Khadori, Safari, Laili, Nahari, Saifi, Sitai dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas rungokno, awas sekali salah setengah kafir. Mesti kafir swasta, bukan kafir tenan. Enggak coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wis akang alillah alhamdulillah. Ittaqu waha, ke nama anak ini coba, enggak jawab saja. Ittaqu wa diya sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri. Serius, wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hujron dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, saat terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa
Ilah. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek urip. Bareng ngrasa entek uripe terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid, dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan, dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra, harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafadz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal. Nak kira tau krungu ya kebangetan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wassalat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, innallaha saat temne Allah Ta'ala yusolli misalnya. Maca sholawat sapa Allah. Mosok macane sholawat Allah muni ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham nggih? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun, ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak dongakno Kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok dongakno wong sing jelas. Ya demen diguyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakake ini nak ora bahaya kafir. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat khadoriyah, safariyah, lailiyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufassir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes doktor tafsir itu ada satu kata, sak kalimat, ora sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Jika sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengan mangan nginceng neh. Oh orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi enggak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus.
Ketika Rasulullah dilapuri wong salah paham mau do masang apa? Benak. Mana santri sing nakal benange cilik benak ketok-ketok. Nak benange gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko. Orang ngono maksudnya umatmu salah paham. Iki aja ana sak kata suruh tak turun nominal fajr. Jadi minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Dadi Jibril kok langit medhun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Ya sakake akhire kok. Kok langit tok bumi mau nggawa apa? Minal fajr. Iku Jibril mau turun apa? Minal fajr. Satu-satunya contoh Quran turun sak kata, sak kalimat. Ora kok apa? Sak kalam rak musnad sampai musnad ilah. Saya teruskan malih ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafadz am. Dan itu bahaya. Misalnya lafadz am gini, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafadz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusr. Sehingga proporsional. Apa? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan, karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada? Seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbah Munawir karena gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbah Zubair, sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerja dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham? Jelas ya? Sama lah. Ketika wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel difitopi gitu, alami zamanihim, bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa? Orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummati. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu. Bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi anil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban li imanihim wa toma'an li imanihim. Ini nak sing akrab sampean, oh paling untuk servis. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama zahir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus wong itu. Ana wong soleh ngekeki dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen, mbok pesen apa ora tahu. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Sama. Lho coba. Kiai sama orang fasik yo ramah yo lomo. Enak menawa gelem dadi apik.
antar wong fasik ya sayang ya lomo ben kena dadi anak buah ben gelem ngedaro narkoba. Lomane padha pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing bandar narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya karena tidak akan sama afamangkana mu'minang kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa koyok kue terus diterjemah, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah. Bocah orang karu-karuan paham itu. Jadi sing detail ya ngaji Quran sing detail. Jadi afamangkana mu'minang kamangkana fasiko. Makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim. Karena motifnya pasti kebenar. Meskipun dohirnya salah. Terus Nabi ceritakan, habrun min ahbari Bani Israel. Dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sodakoh, itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasan nas, orang geger, orang alim sodakoh mbek maling. Kemana? Kang Ali santri radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal. Geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamal ning lonte. Geger. Geger belum selesai hari ketiga, dikekno wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi wingi ku tak kei, nduk kowe wak dadi lonte golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas ta'ifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo beda ta ora? Terus yo pesan terus copet itu dikasih, ditanya. Kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet golek duit. Cung ora usah nyopet ya dina iki tak kei. Biasane sedina untuk pira cung misale. Ya 500.000 wis kei 500.000 ora usah nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya B. Sing paling sinis terakhir wong sugih dikai. Wong sugih ya bingung, "Mbah ya iku lho sugih mbok kei dhuwit." Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge dhuwit tak tambahi. Akhirnya isen sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najron, sampai Nasara Najron sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh menganalisis sesuai fahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Saya ulang lagi tetap beda. Karena tadi, misalnya ada orang alim, soleh, terus senengannya mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus husnudzon. Paling banter sangka bodoh dadi pinter. Sangka nakal dadi solihah. Sangka kedonyan dadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hamdari terus ono sing diwayo. Ya tetap halal kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone dibak ning manakib, nenggone dibak berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak simulang sampeyan, simulang hamdani sing khusnudzon ku sapa? Khusnudzon itu kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki, sing elek iki. Dadi ora penting iku paham ta ora, sing penting dene apal apa? Itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi apa nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangkana mu'minang kamangkana fasiko. Saya itu merasakan, saya kemarin 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu enggak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gus ngaji di Korea. Aku ya bilang gini, tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa.
Nggih Gus, pokoke terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Bangune pondokku kan tutup. Kiai sewa kira. Sak wulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya pas setelah saya di Korea. Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesehatan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Akhirnya dikenang. Nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya semua guru-guru terus tak ijazah itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis. Bumi di sini tuh nangis semua karena lama enggak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea enggak ada orang Indonesia, bumi ana sing lodang. Jadi didelok malaikat kok dhuwur, ini kok lodang karena enggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang ning Thailand, kadang ning gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu dincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena tahunya mereka ya namanya sembahyang pakai patung. Jadi betapa mereka enggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia. 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, udah apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji bab itu mau ke masjid ngelewati gereja dulu. Dan di masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Bar itu lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu, bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah Gus mau ke masjid. Lantai 2 bar sudah kan masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya? Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil kiamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali, ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau ngajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah huwal qawi, Allah itu zat yang kuat, enggak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk ngajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam. Yaitu Ceknya Uzbek Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam. Sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jenenge la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi orang sekeliling kamu sesat enggak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat. Dan saya itu ingin ya Quran-Quran seperti ini tuh mancep ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi eling-eling ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu enggak usah takut zaman. Kayak apa Jakarta?
Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang nggak ngerti Habib Mundir di era modern? Sampai Majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang nggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non habaib juga banyak. Dulu ada Mbak Syafi, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhyiddin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Uni Soviet kayak apa dikjayanya. Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas napa? Islam. Jadi gue ora usah khawatir, wah iki negara Indonesia rusak tohut kudu dihancurno. Wah, apa-apaan gak tau ngaji, yakin gak tau ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil qiyamah. Jelas dawuh Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil qiyamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, sampai pengajian kudu lapor Polres, mau balik di data, ya bener ya. Saat ini pengajian rasa diundang Polsek dorau. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan, sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, udah mungkin mesti hebatnya wong dhisik. Tapi agama ini dijaga Allah. Nak cara kiai-kiai sing tasawuf dhisik digawa Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki digawa mudin ya mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama iku wis tutup. Mergo sing gawa trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran, sing gawa rodok-rodok pidol wis tetep mlaku. Jadi Hamdani wis tetep mlaku. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawai kanjeng Nabi. Dawai kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawai Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idah tada itu. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran sebenarnya nggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja, konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget. Artinya kebenaran itu selalu menang. Lah repotnya kadang sih gak kebenaran itu hitung-hitungan. Tak rewangi ini untuk apa? Itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. Gitu. Dong tuh paham ya, orang usah tersinggung ya, biasa wae ora usah. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang enggak menarik itu sebetulnya. Kok menarik piye dong kiai ini wis lanang jenggoten. Brewoken lah anak delok artis kan karuan sing disawang ayu. Lah iki misale Khadruwan sing Hamdani Ali wis delok kok ngaji gini-gini ngguri delok Hamdani untuk apa ya. Tapi yang menarik wae. Ya coba Vatikan, saya punya teman itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, orang Eropa itu cantik-cantik, cekatoan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok jobahan. Tapi wong mukjizat. Iku wong ya wedan tenan moro Ka'bah. Edan itu seneng banget, ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget itu basa apa? Coba. Justru itu ketok mukjizate Ka'bah. Lah iya kalau orang ke Vatikan kan menarik wajar kan akeh wong ayu, terus sungainya indah. Moro Ka'bah aja. Terus kotak ireng pisan. Terus ngono wong Arab-Arab. Wotok-kotok kadang dituwakoki. Wah, tapi wong Ka'bah iku keramat. Daya tariknya ya luar. Lu umpama nuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik ndak? Coba sampeyan jawab. Justru iku keramate. Kiai yo ngono, wis watuk nak mulang ra enak. Wadang mulang saking sepuh sidang itu.
Tapi sing ngaji yo wah. Ana canom wis jaga penampilan, jaga image berhubung niate rapati ikhlas. Lah wong yo ora seneng. Daga wong itu. Dadi pancen agama iku mesti iso jaga agama mau ikhlas tok. Mun ngandel kula. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.